warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Desti Permatasari, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Perkenalkan, ini teman sejawat saya kenalkan. Bapak Miko Juliansa, guru pendidikan Pancasila dari SMA Negeri 2 Kikim Selatan. Nah, di sini kami akan melaksanakan supervisi akademik bersama Pak Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Miko. Waalaikumsalam Bu Desti. Bagaimana kabarnya pada hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah kalau begitu ya, Pak. Mohon maaf ya, Pak, mengganggu waktunya. Jadi seperti yang kita bicarakan ya, Pak, bahwa saya ini akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Jadi supervisi akademik itu adalah proses yang memberdayakan dan pengembangan diri dan meningkatkan performa mengajar beserta mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dalam tahapan supervisi akademik ini diantaranya ada 3 tahapan ya Pak ya. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan ketiga pasca observasi. Nah, kira-kira 3 langkah dalam kegiatan supervisi akademik ini, Pak. Dalam percakapan ini, langkah pertama kita akan lakukan sekarang ya Pak, yaitu pra-observasi. Nah, dari ini apa yang Bapak harapkan dengan adanya percakapan observasi ini? Menurut Pak Miko bagaimana? Di sini saya harapkan Bu, dari percakapan ini, karena kita ada tahapan yang namanya pra-observasi, jadi saya itu menjadi lebih siap. Iya. Nah, lebih memahami apa yang harus kita siapkan pada proses pembelajaran. Iya. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan itu, proses belajar kita itu menjadi tahap observasinya menjadi lebih siap lagi. Benar, Pak. Oke Pak, jadi Pak Miko ingin pelaksanaan observasinya nanti kapan kira-kira siap Pak? Tanggal 14 Oktober nanti Bu. Oke Pak. Nah gini Pak, kira-kira kapan nih Bapak tadi bilang kan tanggal 14 kegiatan pelaksanaannya. Kira-kira sudah siap Pak tanggal 14? Siap Bu. Oke, bagus kalau begitu Pak. Untuk pelaksanaan pembelajaran observasi hari ini, Pak Miko mengajar pendidikan Pancasila kelas berapa? Kelas 11 F1 Pak ya? Iya, 11 F1. Mengajar tentang materi apa Pak? Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi nanti pada saat observasi Pak Miko mengajar pendidikan Pancasila tentang ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, berkaitan dengan tujuan pembelajaran ini apa Pak? Di sini saya berharap peserta didik saya itu mampu menjelaskan yang namanya kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, terus bisa menganalisis kasus yang bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Seperti itu. Oke. Baik, tujuan pembelajarannya sudah sangat jelas ya Pak ya. Betul, begitu tujuan pembelajarannya tadi ya Iya, Pak? benar Bu. Nah, tentunya untuk pembelajaran nanti Pak Miko sudah mempersiapkan segala sesuatu. Nah, apa yang sudah dipersiapkan atau dikerjakan oleh Pak Miko? Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan yang namanya modul ajar saya, dan saya juga menyediakan bahan ajar saya. Terus saya sudah menyediakan yang namanya LKPD guna untuk setelah itu melakukan refleksi evaluasinya Bu. Seperti itu. Nah, bagus sekali Pak, persiapannya sudah sangat matang ya Pak. Nah, dalam saat pembelajaran tadi, pembelajaran pendidikan Pancasila nanti lebih fokus ya Pak ya. Nah, pada pembelajaran pendidikan Pancasila ini apa yang memilih materi itu Pak? Ya, karena di sini sesuai dengan materi pada bab pertama ini, karena tujuannya kita akan mengetahui bagaimana Pancasila itu sebagai ideologi negara kita. Jadi di sini saya akan mengajarkan mengapa pentingnya Pancasila itu dikatakan sebagai ideologi negara. Oke. Jadi yang saya pahami tentang pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Miko tentang ideologi negara, supaya lebih baik lagi dalam melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari. Benar Bu. Benar ya Pak ya? Ya. Dan pada saat pembelajaran nanti Pak Miko akan menggunakan media yang menarik agar siswa dapat memahami materi yang diajarkan. Iya benar Bu, saya sudah menyediakan media dan tayangan berupa video mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Bagaimana strategi Bapak dalam melaksanakan pembelajaran PKN tersebut Pak? Di sini saya akan melihat bagaimana kesiapan siswa saya dalam memahami pembelajaran yang
saya berikan Bu. Di sini saya telah menyediakan yang namanya video, PowerPoint tentang bahan ajar, latihan KPD yang sangat menantang untuk siswa saya dalam belajar, karena di sini saya melakukan pendekatan yang namanya diferensiasi. Wah, keren sekali ya Pak ya. Dan bisa dilihat dengan media yang digunakan, sepertinya itu menarik dan menantang ya Pak ya. Nah, saya melihat Pak Miko ini sudah merencanakan pembelajaran memenuhi kepatuhan murid. Di situ pembelajaran Pak Miko yang Pak Miko gunakan itu berdiferensiasi ya Pak Iya, ya. benar Bu. Nah, pada saat pembelajaran ada bantuan yang akan diberikan oleh Pak Miko. Kira-kira bantuannya seperti apa Pak dalam pembelajaran? Saya itu akan mengelompokkan siswa, baik ada yang sedang, kurang, dan nantinya saya akan betul juga melihat kondisi siswa, karena siswa kita kan ada yang suka audio, ada visual, seperti itu Bu. Jadi saya akan melihat mereka dari sifat diferensiasinya seperti itu. Nah, ya benar sekali Pak. Baik Pak Miko, semuanya sangat baik dalam perencanaannya ya. Semoga berhasil dalam melaksanakan pembelajaran nanti. Nah, apa sejauh ini dalam persiapan Pak Miko? Apakah masih ada perencanaan yang kurang dari yang Pak Miko persiapkan? Mungkin ada beberapa yang kurang Bu, perlu diperbaiki lagi dengan proses persiapannya seperti itu. Nih, kapan nih Pak Miko mau melengkapi benar-benar siap melaksanakan observasi ini nanti? Oke, insya Allah secepatnya saya akan melengkapinya Bu, supaya dalam proses observasi nanti saya lebih siap lagi seperti itu. Wah, bagus sekali Pak Miko. Apakah nanti Pak Miko memerlukan bantuan untuk menyiapkan praktek observasi? Ya Bu, biasanya saya itu kan memerlukan yang namanya bantuan dari rekan-rekan lain untuk menyiapkan yang namanya peralatan, nanti juga bantuan dari Bu Desti sendiri juga. Oke, saya siap Pak membantu. Nanti pada saat proses pembelajaran ada area kompetensi. Kira-kira area kompetensi apa nih yang ingin dicapai oleh Pak Miko? Nah di sini Bu, saya itu ingin meningkatkan yang namanya kemampuan dan pengembangan diri saya sebenarnya yang berkaitan dengan profesional dan pedagogik. Nah kemampuan saya itu sebenarnya itu menyampaikan materi pada siswa, supaya materi yang saya sampaikan itu mudah dipahami dan dicerna oleh siswa saya nanti dengan menggunakan yang namanya media ajar yang konkret tadi Bu, seperti itu. Dan saya ini ingin meningkatkan potensi sosial dan emosional saya sebenarnya Bu. Potensi sosial ini seperti bagaimana siswa itu bisa bersikap bergotong royong, saling membantu temannya, dan emosionalnya itu dimana saya dapat dan juga siswa saya dapat mengontrol emosi saya dalam pembelajaran, sehingga siswa nanti dapat memahami pembelajaran yang saya sampaikan seperti itu. Oke Pak Miko, penjelasan dari kompetensi yang dicapai sampai ke strategi mencapai pengembangan profesional dan pedagogik. Nah, di sini kompetensi yang ingin dicapai oleh Pak Miko apa? Nah, di sini saya berusaha dengan mulai melaksanakan perencanaan kelas terlebih dahulu. Terus saya sudah menyiapkan yang namanya modul ajar, materinya, terus media apa yang akan saya gunakan seperti itu kan Bu, serta pengembangan kompetensi sosial dan emosional yang setelah saya siapkan. Terus LKPD-nya juga saya siapkan untuk melatih anak sesuai dengan kemampuan anak agar bisa beragam seperti itu. Oke, bagus sekali Pak. Yang apa Bapak sampaikan disesuaikan dengan kesiapan belajar ya Pak, terkait bahan ajar, disesuaikan dengan kemampuan juga ya Pak. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, untuk persiapan pembelajaran ini namanya diferensiasi konten ya Pak ya. Berkaitan dengan interaksi berupa bantuan dan dilihat dari kesiapan belajar ini namanya diferensiasi proses. Dan hasil pada akhir materi yang disiapkan namanya produk. Ya, mudah-mudahan pembelajaran yang berpihak pada murid diwujudkan pembelajaran aksi yang baik ya Pak ya. Begitu saja ya Pak Miko ya, mudah-mudahan pada saat observasi nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar, amin. Amin Bu, terima kasih ya Bu. Ya, nanti Pak Miko setelah kita berbicara, kita akan melaksanakan observasi pembelajaran nih. Setelah observasi pembelajaran, kita akan bertemu kembali berbincang lagi yang berkaitan dengan refleksi apa yang diajarkan. Nah, pengembangan dan tindak lanjut ke depannya itu bagaimana? Apakah ada yang ingin disampaikan oleh Pak Miko? Iya Bu, nanti saya akan minta bantuan dulu kepada rekan saya, Ibu Tiadi, tentang apa yang akan saya siapkan seperti itu. Oke, siap Pak, siap. Sampai di sini dulu ya Pak ya. Besok kita akan melakukan tanggal berapa? Tanggal 14 ya Pak ya? Ya, hari Senin tanggal 14 kita akan melakukan observasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Miko. Ya, sama-sama Bu.
Assalamualaikum. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Kawan-kawan, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Pak absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Nihil, kelas 11 F1 luar biasa ya, nihil. Berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin berpantun terlebih dahulu. Boleh tidak? Boleh. Tapi nanti kalau ketika Pak pantun, kalian jawabnya cakep. Oke? Ondel-ondel asalnya dari Betawi. Assalamualaikum siswa dan siswi. Kita akan memulai ice breaking biar kalian semangat belajar. Bapak sudah membuat kesepakatan kelas dalam pembelajaran kita pada hari ini. Dalam pembelajaran kita hari ini mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik Bapak bisa mendeskripsikan rumusan keterkaitan yang namanya sila-sila dalam Pancasila. Kedua, peserta didik bisa menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kasus yang bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia saya Pancasila. Oke, coba tepuk semangat. Oke. Dari video pembelajaran yang Bapak tanyakan tadi, coba Bapak mau tanya lagi, ya. Kira-kira bagaimana peran Pancasila itu sebagai ideologi negara? Oke, coba Alda. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara ini memberikan pedoman kita sebagai masyarakat untuk bertingkah laku baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ya, jadi bahwasanya peran Pancasila sebagai ideologi negara itu menjadikan kita pedoman dalam bertingkah laku agar masyarakat itu tidak melakukan perbuatan menyimpang nilai-nilai Pancasila. Silakan berdiskusi, nanti kita akan menyampaikan hasil presentasinya di depan. Terus Bapak sudah menyediakan yang namanya mading pendidikan Pancasila, yakni Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi masalah apa sih yang sering terjadi yang berkaitan atau bertentangan dengan ideologi Pancasila? Terus kalian kasih solusi, kira-kira solusinya apa itu untuk menanggapi masalah itu? Mana kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Dah. Jadi silakan nanti kelompok yang presentasi silakan berdiri, ya, sembari kelompok lain untuk mendengarkan dan bertanya. Nanti setiap kelompok Pak wajibkan untuk bertanya kepada kelompok yang presentasi. Tentukan makna dari Pancasila sebagai ideologi yang dikaitkan masalah-masalah yang sering bertentangan dengan ideologi Pancasila di Indonesia. Nah, oke. Sekarang coba kita kelompok 1 dulu.
Kelompok 1 silakan menempelkan hasil diskusi tadi ke depan di sini. Silakan. Kemana? Aktivitas pertama dari kelompok 1 bahwasannya tentukanlah makna dari Pancasila sebagai ideologi dan kaitkanlah masalah yang sering bertentangan dengan ideologi Pancasila serta carikan solusinya. Tadi sudah dijawab oleh kelompoknya, benar ya. Bahwasanya Pancasila sebagai ideologi itu kan merupakan sebagai pedoman kita dalam bertingkah laku. Nah, kaitannya dalam masalahnya yang seperti dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, bahwasanya yang benar, masalah yang bertentangan itu salah satu contohnya tadi yang disebutkan oleh kelompok 1 itu adalah korupsi. Jadi korupsi itu merupakan salah satu masalah yang bertentangan dengan ideologi. Oke, sudah semua ya melakukan refleksi pembelajaran. Pak membacakan satu hasil refleksi dari teman kalian. Ya, ini salah satu refleksi pembelajaran dari teman kalian. Bahwasanya perasaannya setelah belajar hari ini sangat menyenangkan. Lalu pembelajaran hari ini sangat luar biasa dan manfaatnya bisa mendapatkan pengetahuan yang sangat menarik. Ya, jadi coba tepuk tangan. Selanjutnya, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin minta kalian untuk menyimpulkan pembelajaran. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Siti, coba simpulkan. Pembelajaran hari ini adalah ideologi merupakan dasar pandangan paham. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan ideologi oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan kerjasama. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran itu? Coba tepuk tangan dulu untuk Siti. Coba masih ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Coba Mel, silakan Mel. Tujuan pembelajaran adapun makna pembelajaran Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan dan negara. Oke, jadi bahwasannya setelah Pak rangkum dari coba tepuk tangan dulu untuk Amel. Nah, jadi setelah Pak rangkum dari kesimpulan Siti sama kesimpulan Amel bahwasannya Pancasila sebagai ideologi negara itu bahwasannya Pancasila itu sebagai pedoman masyarakat dalam bertingkah laku. Jadi apapun yang dilakukan oleh masyarakat itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, harus ditaati dan tidak boleh melanggar yang namanya nilai-nilai Pancasila. Oke, untuk pembelajaran kita minggu depan kita akan belajar mengenai tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan yang global. Ya, itu materi minggu depan yang akan kita bahas. Oke. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita menjadi hikmat dan bisa dicerna oleh kita semua. Silakan Ketua Kelas pimpin doa.